Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Bahtiar, mahasiswa Unipar Jember, dengan nomor induk mahasiswa 211 F10402. Di sini saya ingin menjelaskan tugas UTS, yaitu hakikat anak disabilitas laras. Pengertian tunalaras adalah istilah untuk anak dengan gangguan emosi bervariasi yang digunakan untuk menyebut anak dengan gangguan emosi adalah gangguan perilaku behavior disorder. Tetapi dalam dunia pendidikan anak biasa, anak tingkat laku disebut anak disabilitas laras, yang mana di dalamnya mencakup anak dengan gangguan emosional disturbance dan anak dengan gangguan perilaku behavioral disorder. Karakteristik anak disabilitas laras. Tingkah laku anak disabilitas laras biasanya tidak mencerminkan kedewasaan dan suka menarik diri dari lingkungan sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Anak disabilitas laras juga sering disebut anak tuna sosial karena tingkah laku dari anak disabilitas laras ini menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Pendapat ahli menurut Semantri 2007 ayat 139 menjelaskan anak disabilitas laras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi berkelainan tingkah laku sehingga kurang menyesuaikan diri dengan terhadap lingkungan keluarga sekolah. Wardani dan kawan-kawan 2007 ayat 56 berpendapat bahwa anak disabilitas laras adalah anak yang secara terus-menerus menunjukkan penyimpangan perilaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar. Penyesuaian diri walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian anak disabilitas laras ini, maka kita simpulkan bahwa anak disabilitas laras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku, kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di dalam keluarga, walaupun sekolah maupun masyarakat. Anak disabilitas laras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai kesulitan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam hal ini, jika anak disabilitas laras memperoleh penanganan yang tepat, maka akan berdampak mengganggu kemampuan akademinya di sekolah, sehingga prestasi belajar anak tunalaras menjadi rendah. Penyebab terjadinya disabilitas laras. Menurut pendapat Pirangelo dan Giuliani 2008 ayat 2. 1. Faktor biologis. 2. Faktor psikologis. 3. Faktor lingkungan. 1. Faktor biologis, prenatal, natal, dan postnatal. A. Ketidakseimbangan neurotransmitter. B. Genetika, faktor keturunan. Pengaruh sifat yang diterima anak dari kromosom kedua orang tua terhadap perilaku anak setelah lahir. Beberapa perilaku yang dapat memberikan pengaruh yang negatif bagi keturunannya adalah kawin sedara, seks, mania alkohol, kleotomania, gangguan kepribadian, dan lain-lain. C. Infeksi yang mengakibatkan brain damage sehingga memunculkan penyakit mental (mental illness), yaitu siswa Dua, faktor psikologis. Faktor psikologis, keluarga broken home, kehidupan keluarga yang disfungsional, orang tua menjadi TKI atau TKW, kehilangan figur keluarga, kegagalan mendidik, kurang pergaulan, merasa kurang percaya diri. Manusia harus memiliki keberhargaan diri dengan cara mencari makna hidup tidak harus sama dengan orang lain. Faktor lingkungan. Setelah bayi dilahirkan, mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Anak mencakup lingkungan sekeluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. A. Lingkungan keluarga. Keluarga kurang membina moral dan agama, sehingga memicu tumbuh kembangnya kenakalan remaja atau pemerolehan kompetensi sosial yang buruk. B. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini aspek yang mempengaruhi ketunalarasannya seseorang anak. Hubungan sosial guru dan murid yang kurang harmonis. Tuntunan kurikulum yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Hubungan antar teman sebaya yang kurang baik. Kurangnya perhatian guru terhadap hal-hal yang bersifat positif dan konstruktif.
kurangnya sarana prasarana pengembangan aktivitas dan kreativitas. B. Lingkungan masyarakat, yaitu kurangnya sosialisasi yang tepat merupakan akar dari masalah kekerasan yang ada dalam masyarakat. Berbagai pengaruh baik positif maupun negatif menjadi dampak dari tujuan anak di lingkungan masyarakat. Kesimpulannya adalah A. Faktor internal. Faktor internal ini yaitu faktor alamiah yang berasal dalam individu. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka faktor internal penyebab ketunalarasan adalah faktor genetik atau keturunan, faktor kondisi fisik dan psikologis. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang dari luar dari individu dalam kaitannya dengan hal ini, maka faktor eksternal penyebab ketunalarasan dalam faktor psikososial.